Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, malam hari ini Allah beri keberkahan. Malam ini cerah sekali. Padahal beberapa malam kita lalui hujan terus. Mudah-mudahan hujannya nanti malam aja, tengah malam. Ya, biar malam hari ini kita belajar dengan tuntas bersama guru kita semuanya, Ustadz Subhan Bawazir, yang alhamdulillah tadi saya temani beliau dari Semarang. Ya, karena ada acara MBI di sana, Muslim Bikers Indonesia. Kemudian beliau dari Semarang lanjut ke Gunung Kidul pakai motor, beliau bukan saya. Karena beliau tadi dengan rombongan, kalih rombongan, kemudian sampai ke sini. Tadi saya dengan keluarga, alhamdulillah juga sudah sampai tadi jam 5:30 sore. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, malam hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Subhan Bawazir. Beliau nantinya akan menyampaikan tema apa yang sudah tersebar? Apa judulnya? Perbekalan akhirat. Mudah-mudahan nanti nasihat-nasihat penting, faedah-faedah penting, para jamaah bisa catat baik-baik. Juga di sini hadir para santri juga, mudah-mudahan bisa mencatatnya. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak sampai tuntas, enggak ngantuk. Ibu-ibu ngantuk mboten? Bapak-bapak? Awas kalau saya lihat ini ya. Ngantuk nanti saya panggil nanti ke depan itu. Ya. Semuanya siap? Siap mulai? Ibu-ibu siap mboten? Masya Allah, sampai di joglo di atas sana ya. Ibu-ibu yang di joglo siap? Siap juga. Bapak yang di bawah siap? Oke. Insya Allah nanti kita akan kocok beberapa hadiah. Yang utama, ayam berapa ekor? 3 ekor. Oke. Terus hadiah utama, insya Allah hadiahnya kambing 1 ekor. Langsung bawa pulang, ya, langsung bawa pulang ke rumah. Ya, bagi yang malam hari ini Allah takdirkan mendapatkan keberuntungan tersebut, ya. Siap? Kita dengarkan tausiah dari Ustadz Subhan, kurang lebih nanti sekitar 45 menit. Setelah itu siapkan pertanyaan, ya, siapkan pertanyaan yang panjenengan ingin dijawab kaitannya dengan materi, ya. Mudah-mudahan nanti Ustadz Subhan bisa berbagi dengan jawaban-jawaban tersebut. Sekali lagi disimak baik-baik, catat hal yang penting. Bagi yang ingin bertanya nanti bisa sampaikan lewat tulisan atau nanti bisa nanti lewat mic untuk bertanya secara langsung, baik peserta bapak-bapak maupun peserta ibu-ibu yang ada di bawah. Demikian yang kami sampaikan, kami serahkan waktu kepada Ustadz Subhan Bawazir untuk menyampaikan materi. Falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والmuslimat. Sidang Majelis Tablik Akbar Pondok Pesantren Darus Sholihin di Gunung Kidul yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Wabil khusus kita ucapkan jazakumullah khair buat Ustadz Zuna, Ustadz Muhammad Abdul Tasikal yang telah memberikan kesempatan kita nih bareng-bareng belajar. Sama-sama menuntut ilmu karena perbekalan yang kita miliki untuk berjumpa dengan Allah belum cukup. Kita akan bahas tentang perbekalan akhirat, berbekal untuk akhirat. Ayat yang sering kita dengar ketika imam membacakan ayat mengabarkan kepada kita bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama ketimbang dunia. Dunia ini tidak menjanjikan kemuliaan. Cuma dunia ini disikapi sebagai media untuk menjaring pahala sebanyak mungkin dalam rangka berbekal berjumpa dengan Allah. Makanya dikatakan ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini yang mazru'ah, sawah, kebun, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dan ulama mengatakan may yazra' yahsud. Siapa yang nanam dia bakal manen. Siapa yang nanam dia bakal metik. Jadi kalau dia tanam pepaya, dia akan panen pepaya. Dia tanam jagung pun dia akan memanen buah jagung. May yazra' yahsud. Apa yang ditanam itu yang bakal dipetik gitu loh. Nah, Islam menginginkan setiap muslim ini mengerti kalau dunia ini sebagai tempat bercocok tanam untuk akhirat. Apa yang kau tanam itu yang bakal kau bawa. Kalau keumuman dalil ayat menjelaskan tentang orang yang bakal Allah wafatkan nanti, Allah menggunakan kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah sang pencipta manusia, makhluk yang bernama manusia ini diingatkan sama Allah. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Si kaya yang bersyukur, si miskin yang bersabar. Karena enggak jadi ukuran kaya dan miskin. Toh si kaya juga bakal mati, si miskin juga mati. Jangan kita beranggapan saya harus jadi orang kaya, Ustaz. Kenapa? Supaya enggak mati. Siapa bilang orang kaya enggak mati? Saya enggak mau miskin, Tat. Kenapa? Takut mati gitu loh. Ini bukan masalah kaya atau miskin, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau memang Allah uji kita dengan kekayaan, Allah cuma pengen kita bersyukur. Karena penyebab tambah nilai yang kita miliki dengan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu ingkar dengan nikmat yang kutitipkan, ingat azabku pedih kata Allah. Nah, orang yang bersabar, orang yang diuji. Ketika ujian mendatangkan kesabaran, Allah menjanjikan kemuliaan apa? Kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Jadi bukan permasalahan mau kaya mau miskin, itu mah urusan Allah. Kita jangan beranggapan kalau kita harus kaya itu dengan kerja keras. Banyak yang kerja keras enggak kaya-kaya. Oh, kita harus pinter, Ustaz. Kalau enggak pinter kita enggak kaya. Saya sering bilang di beberapa kajian, saya punya guru SD di tahun 70-an, 80-an ya. Itu pinternya orang itu. Sampai sekarang enggak kaya-kaya gitu loh. Oh, kita kalau pengen kaya mesti kerjanya overtime. Standar pegawai 8 jam, saya kerja 14 jam, Tat. Supaya kaya. Itu orang dagang 24 jam di pinggir jalan warung kopi, enggak kaya-kaya. Jangan mengatur Tuhan untuk dianggap kaya gitu loh. Karena kalau kacamata agama memandang kekayaan itu, kata Nabi, laisal ghina an kasratil ard, walakinal ghina ghina'un nafsi. Ini kacamata Rasul nih sallallahu alaihi wasallam. Kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya jiwa. Ketika orang betul-betul merasakan nikmat dalam dirinya, menjadi hamba yang dia tahu hidupnya tercipta untuk beribadah, jiwanya tenang. Dikasih titipan dunia dia bersyukur, enggak dikasih pun dia bersabar. Karena dia tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia punya Allah yang dia sembah, yang tidak mungkin menguji makhluk yang bernama manusia dengan ujian yang tidak sanggup untuk dijalani. Jadi nggak ada kesulitan, la tabdila li khalqillah. Maka jangan berpikir untuk merubah, jangan. Serahkan semua kepada Allah. Nah, perbekalan yang mesti dilakukan apa, Ustaz? Sekedar mengingatkan sebagai muqaddimah bahasan kita pada perjumpaan kali ini, ada satu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda. Ada tercatat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis dari Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr nama aslinya, nama kunyahnya itu Abu Hurairah. Jadi riwayat dari Abi Hurairah dijelaskan tentang ada orang yang Allah muliakan di akhirat nanti. Jadi kalau kita mau bayangin ini kira-kira bekal apa, Ustadz, yang kita mesti siapkan buat di akhirat nanti, ada bocoran nih. Ada 7 golongan yang Allah berikan kemuliaan ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Ini bayangan. Maka 7 golongan tersebut kelebihannya diingat, di dunia kita berbekal untuk itu. Hadis mengatakan bahwa sab'atun yuzilluhumullah ta'ala
fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia yang Allah janjikan yuzilluhumullah, perlindungan untuk mereka dengan zillih, dengan perlindungan yang Allah miliki. Ketika yauma la zilla illa zilluh, ketika hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, dan ini nikmat. Karena kita akan dibangkitkan di akhirat nanti gufatan khurlah, dalam kondisi telanjang belum dikhitan, enggak ada yang kita bawa dari dunia. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adna lahu rahman wa qala shawaba. Hari ketika ruh-ruh dibangkitkan oleh Allah. Ada yang yaumul qiyamah, yaumul jam'i, yaumul furqan, yaumul hasrah, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumus sirat, dan lainnya. Allah akan bangkitkan manusia pada saat itu. Cuma 7 golongan yang Allah janjikan perlindungan, dan perlindungan tersebut dimiliki karena persiapan sebelum datang kematian. Yang pertama, kata Rasul, imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil Allah janjikan perlindungan nikmat ketika di padang mahsyar. Dan tentu kalau di padang mahsyar sudah mendapatkan nikmat, maka Allah akan berikan nikmat berikutnya dengan kenikmatan surga. Imamun adil. Siapa imam yang adil? Ya, kalau diterjemahkan secara umum, ada kerajaan, dia rajanya. Ada pemerintahan di negeri kita, demokrasi yang seperti ini nih, pasti ada presidennya lah. Atau mungkin pemimpin dalam satu kota. Mungkin bisa diterjemahkan gubernurkah dia, wali kotakah dia, bupatikah dia, atau mungkin camat, lurah, RT, RW, atau pemimpin dalam rumah tangga. Atau mungkin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Atau mungkin jangan-jangan setiap kalian pemimpin yang akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan kalian. Maka wallahi, imam yang adil bukan imam yang bisa membagi semua dengan rata, bukan. Tapi lebih kepada ketika dia bisa meletakkan semua pada tempatnya. Karena dunia ini telah Allah setting 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita ini cuma menjalani takdir. Innallaha qaddara maqadiral khalaik. Karena Allah telah tentukan takdir. Kita di atas takdir yang telah ditakdirkan. Nih kita kumpul nih sekarang nih di aula besar di pesantren Darussolihin di Gunung Kidul ini, ya. Ini bukan sesuatu yang tidak sengaja. Enggak pakai bahasa. Tadi saya ketemu sama Ustadz Muhammad Abdul Twasikal di Semarang. Ketemu lagi enggak sengaja di sini, enggak ada begitu. Ini telah ditakdirkan sama Allah. Kapan terjadinya Allah yang Maha tahu, cuma kita beriman. Ini di atas takdir yang telah ditakdirkan. Maka kita kumpul sekarang ini izin Allah. Ya, bisa saja Allah gagalkan, bisa, tapi alhamdulillah nikmat yang mesti kita syukuri. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana mesti kita dustai? Tadi dengar kabar kemarin hujan terus. Ini qadar Allah, sekarang enggak hujan, duduk bareng, belajar bareng kita. Oh, di sela-sela manusia masih mengalami masalah di luar, kita sudah duduk manis dengerin kajian. Dapat ilmu, dapat hadiah lagi. Sampai ada door prize mau dapat kambing tadi. Ini belum lagi hadiah-hadiah yang lainnya. Kita sih pengen menegakkan syariat. Karena kata Nabi, tahadu tahabu. Kalau memang pengen datang cinta di antara kita, jangan eman untuk saling memberi. Ini prinsip dalam dakwah nih. Ya. Jadi kalau kita pengen merasakan kenikmatan dalam agama, berpikirlah bagaimana memberi bukan mengambil. Mudah-mudahan mendatangkan kebaikan. Yang pertama, imamun adil. Orang yang betul-betul bisa memimpin.
mengerti bahwa ada sebuah peruntukan dalam kepemimpinan di mana agama telah sempurna, jangan ditambah, jangan dikurang. Ada proses dalam penyampaian, iya, cuma enggak mengurangi syariat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Itu Al-Maidah ayat 3. Sering kita dengar Ustaz menyampaikan ayat itu untuk menginformasikan bahwa telah sempurna ini agama. Maka bentuk keadilan adalah ketika kita meletakkan semua pada tempatnya. Ini kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ini mengajarkan segalanya sama kita loh. Kita mau temuin di mana manusia seperti beliau yang bisa mengajarkan semua hal dalam kehidupan. Dari cara ibadah, sholat, syahadat, zakat, puasa, haji, maaf, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ini allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Kalian diajarkan segalanya sama Nabi, semuanya, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Kita mau cari agama mana yang mengajarkan sampai cara buang hajat coba? Ya. Kita masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Enggak boleh jongkok, duduk, buang hajat, ngadep kiblat, betul. Enggak boleh baca-baca ayat, enggak boleh berlama-lama di WC. Keluar dari kamar mandi, kaki kanan kita baca apa? Gufronak. Artinya apa? Allahu alam. Gufronak, minta ampun sama Allah. Loh kenapa keluar kamar mandi minta ampun? Ngapain di kamar mandi ayo? Gitu. Ya karena lupa Allah sesaat kita nggak boleh berzikir, betul? Tapi artinya agama ini sampai urusan begitu diajarin. Agama mana di dunia ini yang ngajarin sampai begitu coba? Makanya kalau ada orang Islam murtad kepincut sama misionaris, aneh. Apa yang dia mau ikuti? Apa yang dia bukan kebaikan dari agama lain? Wallahi, agama ini ajarkan segalanya. Sampai orang-orang kafir ini geleng pala, ini Nabi Muhammad ajarkan semuanya. Dan tidak ada satupun keburukan yang beliau sampaikan, bertahan selama 14 abad. Ada orang baik mengajarkan kebaikan, paling bertahan seumur hidup dia doang. 70, 60, 70 tahun. Nabi Muhammad 14 abad sudah yang beliau ajarkan tidak ada kesalahan sama sekali. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu shadiqul masduq. Benarlah beliau karena Allah benarkan beliau. Li'annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena beliau enggak pernah berkata kecuali wahyu. Ya. Masya Allah. Yang pertama, Allah akan muliakan imamun adil. Berarti ayo jadi pemimpin yang berilmu. Jadi pemimpin yang berilmu. Kalau Anda bukan presiden, Anda bukan raja, Anda bukan gubernur, Anda bukan wali kota, Anda bukan bupati, Anda bukan camat, Anda bukan lurah, RW atau RT, tapi Anda pemimpin buat diri Anda sendiri. Mulai berilmu dalam semua lini kehidupan supaya bisa dipertanggungjawabkan karena agama ajarkan semuanya. Yang kedua, kata Nabi, wasyabun nas'a fi ibadatillah. Yakni pemuda yang bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Kenapa bahasanya pemuda, Ustaz? Kan orang tua lebih banyak yang hadir sekarang. Kenapa mesti anak muda? Kalau orang tua semangat dalam beragama wajar. Udah mau finishing, betul. Kalau bola sudah sudden death lah ya. Udah di ujung. Kalau ada orang tua masih bertingkah seperti orang yang tidak tua dalam bermaksiat, aneh. Ya, aneh sekali. Lawang di Quran saja diajarkan doa usia tua, usia 40 tahun ke atas itu.
Di Al-Ahqaf ayat 15. Falamma balagu asyuddah wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Orang-orang tua digiring sama Allah supaya sadar ketika sampai puncak umur, wa balagu arba'ina sana, Allah sebut angkanya. Puncak umur 40, itu puncaknya umur. Nanti 41, 42 tuh mundur. 39, 38, umur 50 kayak umur 30. Umur 60 kayak umur 20. Umur 70 kayak umur 10. Makanya orang-orang umur 70 kadang-kadang sama cucu berantem, betul. Ya, cemburu sama mantu, betul. Sering ribut sama mantu. Diem-dieman sama besan. Suka ngiri aja kalau anak lakinya ngasih bini. Kok mama nggak dikasih? Anak kecil 10 tahun, cuma wujudnya orang tua. Jadi tolong kalau kita sudah punya orang tua, punya mertua 70, ya mbok yaolah, ya. Siapkan maklum. Cuma memang kelihatannya aja dewasa, padahal anak-anak. Ya. Puncaknya usia tuh 40. Tambah 41, 42 turun hakikatnya. Nabi sudah kasih bocoran. Produktivitas umat ini sittin wa sab'in. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 70. Ini yang ngomong Rasul. Kali kalau si Dudung yang ngomong kita nggak percaya kali ya. Ini karena yang ngomong si Rasul ya kita harus sami'na. Usia umatku antara 60 dengan 70. Ya kalau tadi perhitungan 40 kan umur 60 kan kayak umur 20 tahun. Makanya kalau kita lihat sejarah Nabi, justru gozwahnya Rasul itu, perangnya Nabi usia 55 itu. Terjadi 28 kali perang Rasul itu. Makanya tolong yang sudah kepala 50, jangan suka pesimis. Kita di brainwash sama Belanda, umur 55 itu pensiun. Sehingga kalau orang sudah 50 sudah mulai pucat. 51, 52, 55 ngomong barang batuk. Padahal Rasulnya sendiri mempertontonkan di usia 55 itu gozwahnya Rasul. Karena orang kalau sudah 50 mulai jihad, mulai bekerja, udah nggak ada orientasi dunia, sudah nggak ada. Kita nih umur 55 kerja, udah nggak ada ngayal urusan dunia. Ya 55, paling 2 kali pemilu lagi, betul. Itu pun kalau nyampe. Apa yang mau disombongin, ya. Mindset kita cuma satu ini, wow enggak lah. Ini kesempatan kita tinggal sedikit. Sayang kalau kita enggak beramal. Makanya kalau Nabi mengatakan wasyabun nas'a fi ibadatillah, wajar. Pemuda yang semangat dalam beribadah, ini susah. Dan dipertontonkan di zaman Nabi dalam dakwahnya Rasul itu yang dipincut hatinya ya anak-anak muda. Sejak awal kerasulan, pemuda-pemuda yang tertarik di zaman Nabi itu secara ilmiah ini agama. Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, dan sahabat lain, Anas bin Malik, semua anak muda. Abdullah bin Amr bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas, anak muda semua. Orang-orang yang betul-betul tahu kalau urusan ibadah sama Allah ini mengembalikan fungsi. Allah sendiri yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ahsan. Hasan baik. Ahsan terbaik. Jadi kalau Allah ciptakan manusia terbaik, padahal ada makhluk lain yang diciptakan sama peruntukannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Ya, jin juga tercipta untuk beribadah, tapi kata ahsan buat manusia. Tujuannya apa? Allah pengen manusia memberikan ahsanul ibadah, ibadah yang terbaik. Kapan ibadah dikatakan baik? Ketika sesuai dengan syariat. Makanya bahasa Quran amal soleh. Itu ibadah yang terbaik namanya amal soleh. Dan Allah menjanjikan, kata Allah di An-Nahl 97, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ada kehidupan yang baik yang Allah janjikan dia akan datang buat orang yang beramal soleh. Lakikah dia, perempuankah dia, asal dalam kondisi beriman. Kemungkinan ibadah yang terbaik ada di anak muda. Cuma kan kenyataan di depan mata kita ini, anak muda yang sedang repot dengan bentuk fisik, olahraga dan lain-lain, ini enggak mengembalikan kesehatannya untuk ibadah. Sholat subuh saya enggak tahu deh kalau di sini. Kalau saya tinggal di Jakarta Bogor, tiap sholat subuh ini yang penuh orang tua semua gitu loh. Yang udah enggak olahraga. Ini anak muda yang katanya nge-gym. Ini tat, yang kanan nih 35 tat. Yang kiri 30 ngangkat barbel. Kuat 35, 30 diangkat nih tangan. Ini kelopak mata enggak sekilo. Subuh enggak bisa keangkat. Sehat dari mana? Gitu. Bicara goes sepeda 50 km Ustaz. 40 km Ustaz. Dari mana Pak? Dari luar kota. Kuat. Tapi masjid depan rumah nggak nyampe gitu loh. Ini kuat apanya? Jangan-jangan olahraga cuma repot moto gitu. Bawa sepeda depan garasi foto. Keluar rumah foto. Masuk keluar pintu komplek depan satpam foto. Tukang somai lewat. Saya 15 tahun pakai sepeda nggak pernah foto gitu loh. Kita ini repot sama publikasi diri. Nggak tahu peruntukannya untuk apa gitu loh. Rugi. Nah anak-anak muda digiring. Yang bisa maksimal dalam berbuat baik, ibadah yang dimaksud ya anak muda. Khairuz zaman fi zamanil kitab. Sebaik-baik masa muda itu masa di mana kita tuh masa muda ketika kita masa belajar. Belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu. Belajar sudah tua nanti seperti menulis di atas air. Wallah. Kita kalau masih muda dulu ya umur 15 tahun ke bawah dengar ustadz nyampein hadis 2-3 hadis panjang kita bisa ulang tanpa catatan habis kajian. Ayat juga begitu. Gampang nangkep, gampang hafal. Cuma kalau udah kepala 5 kayak begini, bukan nggak mau nambah hafalan, kadang-kadang geser yang ada gitu loh. Hafalan 10 juz, nambahinnya 5 juz, kita masukin 5 juz, kegeser yang 5, sama yang baru. Tapi kalau anak muda nggak, daya tangkapnya masih kuat. Makanya kalau ada anak muda bisa berbuat baik, wow, sama Allah dipuji. Wasyabun nas'a fi ibadatillah. Ayo, anak muda harus tahu, kau akan dilindungi oleh Allah di akhirat nanti ketika tak ada perlindungan. Kalau kau semangat dalam ibadah. Bagaimana ibadah bisa semangat? Karena tahu manfaat ibadah. Dulu waktu Nabi meninggal, umat itu menangis, sahabat menangis. Bukan menangisi takdir dengan wafatnya Rasul, bukan. Wahyu terhenti. Karena teknik dakwah Nabi itu kan penanaman akidah 13 tahun di Mekah. Ayat-ayat hukum turun di Madinah. Orang gak pernah ada yang komplain ketika turun ayat. Kenapa? Karena mereka siap untuk dibina dengan ayat. Kalau kita tahu cara belajar, kita akan menjadi orang yang gemar sekali menanti datangnya dalil. Sehingga ketika ada dalil yang disampaikan itu senang. Alhamdulillah tambah ilmu lagi gitu loh. Tapi kalau dia nggak ngerti manfaat dalil yang disampaikan, kadang-kadang gerutu. Mendingan nggak tahu gitu loh. Kalau tahu jadi bingung. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Aduh gitu ya.
Padahal Allah pengenkan agama menjadi sebuah kemudahan. Ad-dinu yusrun. Harusnya agama menjadi sebuah formula kau mendapatkan kebaikan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang mudah, enggak pengen yang sulit. Diutus pada setiap umat seorang rasul mengajarkan cara beribadah supaya kamu tahu ibadah ini ringan dan gampang. Makanya aneh kalau sampai ada orang malas sholat tuh aneh. Padahal Nabi bilang sama Bilal, Bilal, ij'al sholataka rohatan lak. Bilal, jadikan sholatmu itu istirahatmu. Ulama sering mengatakan, ij'al sholataka tamasyatan lak. Jadikan sholatmu tamasya hatimu. Makanya ada penekanan sama Nabi tentang masalah intizar, menanti azan dikumandangkan, ada pahala. Karena memang buat orang yang suka dengan ibadah, menanti ibadah itu sangat mengasihkan. Dulu ketika di zaman Rasul, orang mendengar tiap mau azan dikumandangkan, dari dadanya Ali bin Abi Thalib terdengar gemuruh napas. Sampai ada yang bilang, Ali, sami'na sautal Uhud min sadrik. Ali, kami kok selalu mendengar ada gemuruh Uhud dalam dadamu, Ali. Acap kali azan mau dikumandangkan. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana dada ini tidak bergemuruh? Sebentar lagi yang menciptakanku akan memanggilku. Para sahabat seperti itu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Karena dia kenal Allah. Karena dia tahu Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ditambah ayat dibacakan tambah iman. Kenapa? Haus akan syariat. Orang kalau akidahnya sudah betul begitu. Ayo anak-anak muda ya, atau mungkin orang tua yang merasa muda dan harus selalu merasa muda, semangat dalam ibadah kita. Karena enggak ada yang menjamin kita masih bisa ibadah besok hari. Perkataan emas dari mulut Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau berada di sore hari bisa berbuat baik, jangan tunggu pagi. Pun di pagi hari bisa berbuat baik, jangan tunggu sore. Fastabikul khairat. Ayo berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Itu yang kedua itu. Yang ketiga, Nabi mengatakan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, bahasanya rajul umum. Kalau tadi syab memang anak muda, kalau rajul umum. Ya. Orang yang hatinya mu'allaqun fil masajid. Bukan fil masjid, fil masajid. Orang yang hatinya mu'allaq, terikat, terpincut dengan masjid-masjid. Kenapa mesti terpincut dengan masjid, Ustaz? Ya karena dia tahu la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin. Kalau sudah bahasanya bahasa masjid, Allah yang bilang, tidaklah Allah dirikan masjid itu landasannya takwa kepada Allah. Maka orang kalau ke masjid mempertontonkan ketakwaan dia kepada Allah dan dia tahu fungsi takwa yang dia miliki. Ketika dia sadar hidup perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain, solusinya takwa. Seringlah kita dengar ayat yang mengatakan wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Allah berikan solusi. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Hidup yang dikatakan perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain, wallahi kita butuh jawaban dari sang pencipta masalah Allah. Karena Nabi mengatakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah ajmilu fit talab. Karena nanti semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Yang di sisi Allah enggak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati
Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Tuh. Hatinya terikat dengan masjid. Nah, tugas kita kalau sudah punya masjid begini nih, atau di mana-mana masjid yang ada, tolong kita sama-sama jaga nih. Apalagi nih Ramadan menghitung hari nih. Tidak sampai 3 bulan lagi, semoga Allah panjangkan umur kita semua, kita berjumpa dengan Ramadan. Ini kalau sudah Ramadan, masjid bakal penuh ini. Aktivitas kembali dihidupkan dalam masjid. Tolong cintai masjid kita. Kalau perlu kita jaga masjid kita ini lebih bagus ketimbang rumah kita. Ya, khususnya kamar mandi. Jangan sampai kamar mandi rumah kita lebih bagus ketimbang kamar mandi rumahnya Allah. Saya kadang-kadang suka malu, ya, saya ngajar di Bali di beberapa tempat yang orang-orang Hindu Buddha itu, mereka punya pura, itu selamanya lebih bagus ketimbang rumah mereka. Alasannya simple, kok Tuhan kalah bagus sama rumah kami gitu loh. Lah kita orang Islam kadang-kadang punya masjid, bagusnya pertama, kesononya bau besing. Ayo dong bikin gerakan orang nyaman di masjid. Bagaimana caranya orang nyaman dengan masjid? Ya tugas kita untuk menjaga. Jangan serahkan pada marbot. Kalau perlu gerakan pemuda di Gunung Kidul ini mencari masjid-masjid untuk dibersihkan WC-nya. Supaya nanti kalau masuk Ramadan orang nyaman berwudu. Orang nyaman iktikaf di masjid. Akan ada lipat gandaan pahala di bulan Ramadan. Ayo bikin orang terikat hatinya dengan masjid. Masjid hidupin. Jadikan sebagai bumi yang memang paling Allah cintai adalah masjid. Sering dengar informasi kalau bumi yang paling Allah cintai apa? Masjid. Kalau memang Allah cinta dengan masjid, kenapa kita nggak bisa mencintai masjid yang Allah cintai? Sementara dalam riwayat Imam Muslim, manisnya iman bisa kita rasa ketika kita bisa mencintai yang Allah cintai. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kau bisa merasakan manisnya iman. Ayakun Allah wa Rasulullah habba ilaihi mimman siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih utama. Kalau Allah cinta, Rasul cinta, enggak ada halangan buat kita enggak mencintainya. Cintai masjid. Bagaimana caranya? Ya coba kamu cari keuntungan kamu di masjid. Hidupkan masjid. Hidupkan masjid. Jangan sampai masjid enggak hidup. Caranya bagaimana? Ya tegakkan sholat 5 waktu yang paling standar. Sisanya ya kajian-kajian sunnah. Ya, di waktu yang kita bisa, karena bahasa Allah itu faida farokta pansob, punya waktu kosong isi. Ini hari libur nih, Sabtu Ahad, penuhin masjid. Jangan sampai nggak ada kegiatan. Ya, masya Allah. Warajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Yang ketiga. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama ala dzalik wa tafarraqu alaih. Yang keempat, yakni ada 2 orang yang tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ijtama ala dzalik wa tafarraqu alaih. Dia berjumpa karena Allah, dia berpisah pun karena Allah. Kayak sekarang ini kita kumpul. Jangankan bareng-bareng, 2 aja diperhitungin sama Allah. 2 orang yang ketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Sekarang kita bukan cuma 2, nggak tahu berapa ribu yang hadir ini. Kita kumpul, tolong luruskan niat semua karena Allah. Ya, satu waktu nanti kita akan berjumpa di akhirat, saling mencarilah insya Allah. Karena akan ada masa di mana ketika penghuni sorga masuk ke sorga, penghuni neraka masuk neraka, Allah berkata kepada penghuni sorga, keluarlah kalian dari sorga, datanglah ke neraka, cari orang yang kamu kenal, angkatlah dari neraka tersebut. Kemudian dia berkata, sudah ya Allah, sekali lagi coba. Takut ada yang ketinggalan. Dicari ketemu, diangkat ke sorga. Udah ya Allah, sekali lagi. Mungkin ada yang pernah ketemu walaupun sekali, lillah karena Allah. Mungkin saja. Kita berjumpa nanti di akhirat di sorganya Allah insya Allah gitu ya. Rajulun tahaba fillah ijtama ala dzalik wa tafarraqu alaih. Yang kelima, ini nih agak berat nih.
Wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Ini yang mesti kita dukung nih, program ta'arufnya Rumah Iso ini. Ya. Yang dibuat oleh beliau Ustaz Mawad Abdul Sikal melalui kegiatan Darus Sholihin ini ya. Ada ta'aruf syar'i nih. Jadi kalau yang belum punya jodoh boleh daftar gitu loh. Cuma miris. Kadang-kadang suka lucu catatan yang beliau miliki kemarin saya dengar dari beliau langsung. Itu yang mendaftar sampai 500 perempuan, lakinya cuma 20. Cuma cemen. Ya. Emang sih kalau bicara nafsu, perempuan lebih nafsu ketimbang laki-laki. Ibu ntar dulu Bu ya. Di mana-mana Bu, Hawa yang nafsu, betul? Enggak ada Adam nafsu, adanya Hawa nafsu, betul? Itu biasa Bu, makanya kami melindungi ibu, semoga diberikan yang terbaik insya Allah. Laki-laki lindungi, almar'atu aura, perempuan itu aurat gitu loh. Ya, perbandingannya seperti itu. Berarti apa? Menandakan perempuan betul-betul banyak yang butuh perlindungan. Ya kita doakanlah mudah-mudahan program Ta'aruf Rumah Iso ini makin baiklah ke depan insyaallah. Menjadi wasilah terjadinya hubungan yang baik insyaallah. Ya. Di sini dijelaskan yakni kata Nabi wa rajulun da'at wa imra'atan dzatu mansibin wa jamalin. Ada pemuda yang diajak oleh perempuan yang cantik punya kedudukan untuk bermaksiat. Dzatu mansibin wa jamalin. Dia punya kedudukan, rumahnya luas, pagarnya lebar. Kalaupun orang masuk nggak ada yang tahu, long berlapis-lapis lah. Kalau mau bikin maksiat nggak ada yang tahu lah. Tapi kata pemuda ini, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut sama Allah. Kalau CCTV itu bisa radius sekian derajat nggak kelihatan, betul? Masih aman kita maksiat. Tapi kalau CCTV-nya merek Rokib dan Atid, betul. Enggak bisa kita ngeles. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini pemuda yang sadar kalau di pundak kiri kan ada malaikat yang mencatat semua aktivitas dia. Bukan berarti dia orang yang nggak mau berbuat sesuatu, bukan. Cuma dia sadar diri saja. Kalau hari gini kan ukurannya orang. Orang merasa aman kalau orang nggak tahu. Celana, celinguk, kanan, kiri, atas, bawah, aman. Kemon. Amin tu man fis sama'i yursil alaikum hasiban. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kamu bisa merasa aman dengan Allah yang di langit menyaksikan semua perbuatan kamu. Ini pemuda Masya Allah. Ketika dia kenal Allah, dia tahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia tahu Allah yang Maha melihat. Allah tahu mata yang berkhianat. Allah tahu hati yang berbisik. Allah Maha tahu. Maka dia enggak pengen macam-macam. Akan ada satu waktu nanti masa di mana bumi pun yang diinjak akan berkata, bi'adna rabbaka auhalaha. Karena Allah perintahkan kepada bumi, berkatalah bumi. Ini orang takut. Ya, orang boleh enggak lihat, tapi kan Allah Maha melihat. Tuh, pemuda yang betul-betul sadar dipantau sama Allah. Makanya anak-anak muda kalau sudah mampu nikah jangan lelet, jangan lambat. Ya, nikah ini ibadah yang paling gampang dan paling nikmat gitu loh. Kata Abdullah bin Abbas, kalau aku tahu usiaku beberapa hari lagi, sebagian mengatakan 10, sebagian mengatakan 14. Kalau aku tahu usiaku beberapa hari lagi, yang kulakukan adalah nikah. Masya Allah. Ringan sekali ibadah ini. Tujuannya apa? Mukassirun bikumul umam yaumal qiyamah, memperbanyak umat pada hari kiamat. Apalagi kita tahu bahwa kalau kita menikah kita bakal punya anak, insya Allah. Kalaupun tidak, kita mungkin punya anak dari ponakan atau anak juga.
atau mungkin anak sambung dan lainnya. Intinya kita punya anak. Jangan sampai disia-siakan. Hari ini anak muda senangnya sendiri. Bermaksiat di handphone. Dia tidak tahu kalau mata ini bakal ditanya, telinga bakal ditanya, tangan bakal bertanya. Allah bakal tanya tentang semua nikmat, bisa melihat tuh nikmat, bisa mendengar tuh nikmat. Summa la tus'aluna yawma idzin. Ya, wa angkil ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Ayo anak muda, jangan menyendiri, fitnah yang bakal dirasakan. Ya, mau nunggu dajjal turun baru nikah gitu. Kalau bisa pastabikul khairat. Yang keenam kata Nabi, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Orang yang gemar bersedekah, ketika dia bersedekah, tangan kanan yang memberi, tangan kiri enggak perlu tahu. Ini berarti sunnah. Karena sedekah kadang diterjemahkan zakat, itu wajib. Harus orang tahu kalau zakat, jangan sembunyi-sembunyi. Zakat transparan. Ya, makanya ada pendapat ulama kalau zakat fitrah itu ada ijab qabul, betul? Supaya orang tahu. Ada pendapat ulama seperti itu, supaya transparan. Tapi kalau yang namanya sedekah nggak perlu orang tahu. Nggak perlu sudah. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Sifatnya sunnah, dan ternyata yang sunnah ini kata Nabi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Lo kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtisu biha, wa rijlahu allati yamsi biha, wa idza sa'alani la utiyannahu, wa idza ista'adani la uidannahu. Ternyata orang yang gemar melaksanakan yang sunnah, ini yang membuat Allah jatuh cinta sama dia. Allah bilang, lo kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, untung dia sudah. Apa keuntungannya? Yang pertama, kan kujaga mata yang dengannya dia melihat. Kita enggak pernah bisa mencegah maksiat dari mata, betul? Bohong, kalau orang enggak ngelihat maksiat, bohong. Saya mah enggak tat, saya mah kalau dari rumah merem tat, mentok urusannya, tabrakan kita. Ketika mata tak mampu untuk mencegah kemaksiatan, Allah yang menjaga. Di ekor mata kita enggak berjanji. Telinga juga sama, tangan, kaki sama. Bahkan enggak tanggung-tanggung. Kalau dia minta sesuatu kan ku beri. Dia minta perlindungan kan ku lindungi kata Allah. Tidak ada kerugiannya. Sedekah mendatangkan kebaikan. Makanya kalau ada orang gemar bersedekah, diam-diam, enggak perlu ada yang tahu, cakep. Ini kan program Darussolih ini kan macam-macam nih. Saran saya sih jangan tunggu orang lihat kita bersedekah, diam-diam lah, temuin lah, ya apa yang bisa dibantu lah. Karena dunia ini kata Nabi ya, dunia ini ma'akala fa'afna, walabisa fa'abla, watasaddaqa fa'amdoh. Yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap, wa masih wadhalik dzahib otarikuhu linnas. Kalau enggak disedekahkan bakal hilang, musnah. Baik kita meninggal jadi waris atau dicolong orang. Ayo berbuat baik, enggak ada kerugian. Mana qasat sadaqatum min malin, tidak kurang harta karena sedekah. Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Anfiq unfiq alaik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Masyaallah. Ya, subhanallah. Orang yang gemar bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri enggak perlu tahu. Dan yang ketujuh, warajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Orang yang rajulun dzakarallah, yakni seseorang yang mengingat Allah khalian, dalam kesendirian, dimanapun dia berada. Tengah malam kah, sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, atau mungkin dalam kesendirian dia enggak ada teman, Allah takdirkan dia sendiri khalian. Fafadat ainuh, ya matanya basah karena takut sama Allah. Ada riwayat yang mengatakan Allah haramkan neraka menjilat mata yang basah karena mengingat Allah, yang takut dengan neraka.
7 golongan tersebut dijanjikan sama Allah. Nah, tinggal kita pilih bagaimana bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Menjadi orang yang jelas, imamun adil, pemimpin yang adil karena tahu ilmunya sebagai pemimpin, baik pemimpin negeri, kerajaan maupun memimpin diri sendiri. Atau mungkin memang menjadi orang yang semangat dalam beribadah kepada Allah. Karena dia tahu bahwa Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kan kudatangkan hidayah, kata Allah. Maka tidak ada kata malas dalam beribadah. Bahkan dalam sabda Nabi, la ta'jaz fid du'a. Jangan malas dalam beribadah, dalam berdoa. Fa innahu la yahliku ani du'a hadun. Karena enggak ada orang yang mati musnah karena ibadah. Enggak ada. Bahkan diberikan kesehatan karena ibadah yang dia lakukan. Ayo ikat hati kita dengan masjid. Ayo berjumpa dengan siapapun karena Allah, berpisah karena Allah. Ayo jadi orang yang jangan merasa aman ketika berbuat dosa. Ingat, ada 2 malaikat yang mencatat sehingga kita hati-hati. Ayo jadi orang yang gemar bersedekah. Ayo jadi orang yang betul-betul mengingat Allah kapanpun dimanapun. Menjadi ulil albab. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzab. Berdiri dia ingat Allah, duduk dia ingat Allah, berbaring dia ingat Allah, dimanapun dia berada dia ingat Allah. Dia lihat ayat-ayat yang tersirat. Kalau tersurat Quran, tersirat kan fenomena alam. Lisannya basah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Duhai Tuhan kami, tidak kau ciptakan semua sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan hamba dari azab neraka. Nah, udah mulai kebayang nih. Ya 7 golongan tersebut mesti kita kejar target persiapannya. Nah, adakah persiapannya Ustadz? Ada persiapannya. Menurut ulama, persiapan yang pertama, ya, muhasabah diri. Bermuhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, perhitungkanlah dirimu sebelum diperhitungkan oleh Allah. Mulai diukur, jamaah warga Gunung Kidul, ya, setiap ibadah itu menjanjikan kebaikan. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap ibadah anak Adam, dan kita semua ini anak Adam, betul? Setiap ibadah anak Adam, kata Nabi, kullu amal ibni Adam lahu, kembali pada si pelakunya. Kita sholat kan buat Allah, cuma efeknya ke kita. Kata Allah, tanha anil faksawal munkar. Sholat itu mencegah orang berbuat keji dan munkar. Wallahi, kalau sampai sholat kita nggak ngefek, tetap berbuat keji dan munkar, buru-buru dirapihin. Jangan-jangan wudunya nggak bener nih. Ya, karena banyak kesalahan dalam berwudu nih. Wudu itu kan syarat sah sholat, betul? Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Wudu punya rukun enggak? Punya. Rukun wudu salah satunya kata Quran, famsahu biru'usikum, basuhlah kepala kalian. Wajib membasuh kepala. Mana yang dibilang kepala? Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut itu kepala, setuju gak? Basuhlah kepala. Semua yang ditumbuhi rambut adalah kepala. Berarti kalau basuh kepala rukun, basuh. Telinga masuk bagian kepala, betul? Itu rukun. Berapa banyak orang yang wudu cuma geser kopiah? Ini nggak main-main loh, ya, nggak main-main. Tolong dirapikan wudunya. Khawatirnya sholat mas sholat, Allah
Allahu Akbar. Sama orang tua ribut. Allahu Akbar. Sama mertua berantem. Allahu Akbar. Mencaci maki pemerintah, menghujat. Allahu Akbar. Pasang bom bunuh diri. Allahu Akbar. Enggak mau kenal sama tetangga. Allahu Akbar. Bakhil, medit, koret, pelit. Mana bekas sholatnya? Ini nggak main-main loh. Belum lagi nanti bicara puasa. La'allakum tattaqun. Puasa menjanjikan begitu kan? La'allakum tattaqun. Tapi berapa banyak orang yang puasa nggak punya efek takwa. Malah paling seneng kalau Ramadan selesai. Kalau orang soleh kan tiap Ramadan mau selesai kan nangis pada itikaf, betul? Kalau orang yang ikut-ikutan doang puasa nunggu takbiran. Seneng aja. Aduh beres juga deh ya Allah. Lebih seneng kalau ibadah itu udah selesai ketimbang baru mulai. Ayo dong, muhasabah diri nih. Sebelum datang perhitungan Allah gitu lah. Nah, Islam tekankan, tolong setiap ibadah dikritisi. Banyaklah ritual lain nanti ibadah. Efeknya apa nih? Ya. Nah, ulama mengatakan begini. Oleh karena itu persiapan kita untuk akhirat yang pertama muhasabah diri di dalamnya itu ada penekanan untuk kembali kepada Quran. Kalau Anda seorang muslim jangan sampai nggak bisa baca Quran. Karena kita nggak bisa ngelihat Allah di dunia, di surga bisa liqa wajhi rabbihil a'la. Ulama mengatakan kalau kita mau dekat sama Allah, dekatlah dengan kalamullah, ucapan Allah yang namanya Quran. Dan dalam Quran ada semuanya. Wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Kisah para nabi rasul diajarkan. Orang merasa berat ujian, di Quran ada yang lebih berat. Kadang-kadang kita kan nih orang manusia nih, kalau ngomongin masalah, kayaknya kita yang paling berat masalahnya, betul? Kalau cerita sama orang tuh, ya Allah, kayak di dunia nih cuma aku doang nih ujiannya gitu. Ujiannya apa? Ya ujian aku istri, gitu loh. Istri aku ya Allah, ya Allah. Kayak dia doang yang diuji sama istri. Nabi Adam diuji sama istri, betul? Itu Hawa nguji Adam gak? Nguji, dikasih sorga diajak keluar dari sorga. Ujian, Anda baru ngasih apa? Gitu. Oh enggak Tat, itu si laki-laki, kami juga diuji sama laki-laki. Ibu berat sama bapak, diuji sama bapak. Bu, bapak bu nguji ibu belum seberat ujiannya Asia dengan Fir'aun. Kira-kira bapak suami ibu di rumah sama Fir'aun galakan mana? Belum ada seujung kuku ujiannya. Lihat Quran jelasin tentang ujian Asia dengan Fir'aun. Oh kalau saya Tat berat Tat, ujian saya anak Tat. Aduh anak saya Tat ribut mulu, belum seberapa. Adam, Habil dan Qabil bunuh-bunuhan. Oh kalau saya sih nggak bunuh-bunuhan Tat, cuma kalau dipanggil melengos Tat. Kadang-kadang malah senangan ngelihat handphone ketika ngelihat wajah orang tua Ustaz. Kalau bicara kayak begitu mah no, lihat si Kan'an anaknya Nabi Nuh, bapaknya Rasul loh. Dipanggil malah lari ke gunung. Situ paling lari ke kamar doang gitu. Ini ujian di Quran ada semua. Makanya baca Quran, jangan nggak dibaca supaya nggak merasa terzolimi dengan hidup. Kadang-kadang kita merasa berat ujian karena menurut kita ini punya Allah yang maha baik, yang tidak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Allah yang bilang, la yukallifullahu nafsan. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Suruh baca Quran. Jangan sampai nggak baca Quran. Yang kedua, ulama menekankan berbekal untuk akhirat, kehidupan yang baik yang akan datang, tolong
baguskan iman dan amal soleh. Artinya ada stabilisasi iman. Iman ini naik turun, yazid wa yangkus. Betul. Iman manusia ini naik turun. Kalau iman malaikat stabil. Ya, manusia naik turun. Cuma dikasih bocoran, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kalau kita sudah tahu naikin iman dengan ketaatan, ayo berbuat yang mentaati Allah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semua ibadah lakukan. Stabilisasi iman. Kalau iman sudah stabil, ibadah nggak ada yang berat. Tapi kalau iman lagi lemah, waduh, ini kumpul kalau nggak ada hadiah nggak ngumpul. Tapi kalau iman stabil, bukan itu yang dicari, ilmu yang pengen didapat. Kalau bicara hadiah itu mah rezeki lah, ya nggak bakal ketukar rezeki sudah. Nggak usah khawatir, kalau saatnya dapat mah dapat insya Allah. Tapi kan yang penting kan isi kumpulnya apa gitu loh. Karena kalau memang ada ilmu yang disampaikan, ambil, kita butuh ilmu buat ke depan. Kemudian kata ulama, tadaburi. Setiap orang mesti belajar, mesti punya buku, mesti punya perpustakaan, atau minta tolong sama para ustadz, bikin dong kajian tentang para sahabat Nabi, tentang para sahabiat, orang-orang yang direkomendasi Allah dengan bahasa radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Dan ternyata ayat yang di awal kita bahas tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang berzikir, yang beribadah, si kaya yang bersyukur, si miskin yang bersabar, irji'i, pulanglah kalian, wafatlah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian, radhiyah, ridho dengan wafatnya. Mardiyah, Allah ridho sama dia. Fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuk surgaku. Suruh mentadaburi orang-orang soleh yang pernah hidup. Itu yang dikatakan salaf. As-salaf, orang-orang dulu. Nabi, sahabat, ya, pengikutnya salafi. Ya, ini orang-orang yang betul-betul mengikuti mereka. Siapapun kita, kalau mencontoh mereka dikatakan mulia. Dan kita nggak butuh contoh yang lain, cukup Rasul. Sepakat kok kita mengatakan, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita maksimalkan kebaikan insya Allah ya. Ternyata berbekal untuk akhirat itu memiliki cara. Dan yang disampaikan tadi merupakan contoh kecil dari cara-cara yang ada. Dan kita berharap mudah-mudahan setelah ini mindset kita cuma satu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Seperti yang dijanjikan 55 menit sudah kita sampaikan. Kita bisa berdialog untuk bertanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih Ustadz Subhan untuk materinya. Silahkan jika ada yang mau bertanya langsung, kami persilakan. 2 orang dulu. Ayo. Masih ada hadiah. 1, 2. Tasih malih pun. Sebentar, mic kita. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mohon izin bertanya Ustadz. Yang kami tanyakan adalah tentang syafaat Nabi Muhammad kepada syafaat Nabi Muhammad. Itu saya pernah mendengar bahwa syafaat Nabi Muhammad itu pada 2 waktu atau 2 tempat, yaitu pertama di padang mahsyar, yang kedua di jembatan Sirat.
Mohon dijelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum insyaallah. Naam. Ya, ketika Allah izinkan yang namanya syafaat uzma di akhirat nanti, ya Nabi Muhammad adalah memberikan syafaat kepada umatnya. Baik ketika yaumul hisab, yaumul mizan, ya, dan ketika melalui sirat. Dan beliau mendoakan seperti apa yang disyariatkan, yang dikabarkan seperti itu. Betul sekali. Jadi cuma yang jadi permasalahan siapa yang diberikan syafaat sama beliau gitu loh. Karena ketika kita mengatakan wa anna Muhammad dan Rasulullah, Nabi Muhammad hamba dan Rasulnya, kita mesti paham 4 konsekuensi Pak, yang efeknya dapat syafaat nih. 4 konsekuensi tersebut adalah yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar, mumpung masih hidup taati semua perintah beliau. Ya, yang kedua, ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Kenapa? Perintah larangan Rasul, perintah larangan Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang ketiga, konsekuensi kau mengatakan Muhammad Rasulullah apa? Tasdiquhu fi ma akhbar. Percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib. Beliau ngomong neraka, sorga, Allah, jin, kan kita nggak ngelihat. Tapi karena kalau beliau yang ngomong sami'na wa ata'na. Dan yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Ini yang paling penting nih Pak. Kalau pengen dapat syafaat ketika yaumul hisab, ketika di sirat nanti, tolong jangan beribadah kecuali ada contoh dari Rasul. Karena hukum asal agama itu haram sampai datang contoh. Ini akidah. Ini qaid dalam agama kita, yang namanya ibadah ini haram sampai datang contoh. Apa ya? Dulu sholat 5 waktu nggak boleh. Nabi Isra Mi'raj dulu, baru turun kewajiban sholat. Betul? Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kularang jauhkan, apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman, apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Semoga diberikan syafaat nanti insyaallah ya. Barakallahu fikum. Baik, setengah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah benar seseorang itu akan diwafatkan sesuai kebiasaannya? Dan jika itu benar, bagaimana orang yang mengerjakan amal soleh namun maksiat juga jalan? Barakallahu fiik. Naam. Iya. Nabi mengatakan bahwa yuhsaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Orang akan dibangkitkan hari kiamat seperti dia diwafatkan. Dan orang diwafatkan bagaimana kebiasaan dia. Nah, ini pentingnya kata Imam Bukhari ini membiasakan berilmu sebelum berkata dan beramal. Makanya penting nih kumpul kajian kayak gini, ada kajian-kajian ini mesti datang supaya kita punya ilmu. Dilala Allah wafatkan kita dalam hal kebaikan. Karena dikhawatirkan kalau kita nggak punya ilmu, waktu terbuang. Allah yang menciptakan waktu mengatakan wal asr, demi waktu demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia rugi. Kenapa dibilang rugi? Lantar jiyal ayyamul lati madat. Waktu nggak berulang. Masa muda sudah nggak bakal balik kita. Ya, nggak berulang waktu. Nah, kalau memang waktu nggak berulang, kata ulama apa? Al waqt kasayf in lam taqta'at. Waktu kayak pedang, kita nggak bisa manfaatin, kita yang ketebas sama pedang tersebut. Ya, jadi kalau saran saya, ya kalau sudah tahu seperti itu, ayo buat agenda hidup, dominasi hidup kita dengan ibadah. Kembalikan ke hukum asal. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kusnor terkata. Nggih, setengah malih. Mike. Mari Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan bacaan sholawat tadi, sekarang kan banyak jamaah yang baru ngetren bersolawat, begitulah. Yang betul bersolawat itu yang bagaimana, Pak? Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya memang kita tahu di masyarakat kita, di negeri kita sih khususnya ya, ini ada ragam ibadah. Maka ulama menggiring kita untuk enggak berdebat kusir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Karena Al-Maidah ayat 3 yang disampaikan tadi menyempurnakan syariat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah sempurna sudah. Nah, Nabi ajarkan cara semua ibadah, salat, zakat, puasa sampai cara salawat. Di mana beliau ajarkan salawat yang beliau contohkan, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ada lagi dalam tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Tinggal kita pelajari, hari gini gampang kita untuk bertanya kepada sosial media yang rujukannya betul. Kita punya rumah iso loh. Kita punya maktabah syamilah. Kita ada Google yang jenius, yang kita nggak perlu buka buku pun dia bakal menjawab begitu loh ya. Jadi jangan sampai terjebak dalam ibadah-ibadah yang dibuat oleh manusia. Ya, Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal satu amalan yang tak mencontoh diriku, raddun, tolak kata Rasul. Bahkan mendatangkan murka Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Naam. Baik. Setunggal malih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi disampaikan oleh Ustaz bahwasanya Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya. Itu kalau misalnya orang yang terkena masalah atau stres itu gimana Ustaz? Terima kasih. Iya memang sering ditanya ini. Ada ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Yang bilang siapa? Ya Allah. Cuma kenyataannya Ustaz, banyak orang yang nggak kuat dengan ujian, betul? Terus kita mau salahkan Tuhan. Tuhan sih nguji saya gitu ya. Enggak. Coba perhatikan ayatnya. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Kalau ada manusia tidak mampu menjalani ujian, bukan Tuhan yang salah. Ia manusianya yang mesti dikritisi. Jangan-jangan dia bukan manusia. Cuma wujudnya saja orang gitu loh. Karena kalau orang, Allah sudah mengatakan ahsanut taqwim, ciptaan yang terbaik. Kalau memang orang, Allah sudah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau orang itu doyan ibadah. Kalau orang doyan sholat, kalau orang doyan ngaji, ini ngaku orang nggak doyan sholat, ya bukan orang gitu loh. Simple kok bahasanya. Kalau yang namanya orang itu akan patuh sama orang tua, berbakti, karena Allah mengkaitkan antara ibadah dengan berbakti. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kalau nanti ada orang nggak bisa berbakti, durhaka, bukan orang. Wa razaqnahum minat thayyibat. Orang itu dikasih rezeki yang baik. Kata Allah, wa razaqnahum minat thayyibat. Orang. Nanti kalau ada orang rezekinya dari yang haram, nyolongkah, berjudikah, narkobakah, berzinakah, bukan orang. Gitu. Ia akan berat nanti ujian hidup. Lawang memang standar orang ini dipertanyakan, tugas dia bertobat supaya ringan menjalani hidup. Karena Tuhan tidak pernah salah. Bahkan hadis qudsi mengatakan, Allah berfirman,
Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku Allah mengharamkan kezoliman dalam diriku. Tidak ada takdir yang menzolimi. Makanya kalau ada korban sinetron, takdir memang kejam, buru-buru tobat gitu loh. Enggak ada takdir yang kejam. Situnya yang memang lembek betul. Allahu a'lam bishawab. Ada satu lagi? Coba. Mike. Saya ini Mas, baju ireng. Ya. Bismillah, Assalamualaikum. Ustadz, dalam masa muda ini apa yang sebaiknya kita tingkatkan dulu? Apakah akidahnya atau sholatnya? Ini ada anak muda nanya, Ustadz, masa muda ini akidah dulu apa ritual ibadahnya, Ustadz? Ya yang pasti memang kalau kita bicara belajar, pendalaman akidah itu lebih penting. Karena yang terjadi sekarang ini orang sholat cuma nggak ngefek. Tadi tetap berbuat maksiat. Walaupun Allah bilang sholat itu tanha anil faksawal. Enggak. Kenyataannya enggak, Ustaz. Ya kenapa? Karena kita jujur. Berapa banyak orang yang sholat ke Allah, Allah yang dia tidak kenal. Antum sudah sholat. Sholat. Nah, ke siapa? Allah. Siapa Allah? Apal gak nama Allah? Itu Mas Buloh, masalah buat loh. Gitu ya. Di mana ada orang beribadah ke Allah, Allah yang dia tidak kenal. Teman-teman, jujur ya, nanti boleh buktikan ucapan saya ini, bukalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Bismillah. Di mana beliau menuliskan Bismillah, menerjemahkan kata Allah. Allah kebayang ya, Allah alif lam lam ha. Kebayang ya? Alif lam lam ha, Allah. Beliau mengatakan Allah itu ilah wawalah. Jadi kata Allah gabungan dua kata, ilah wawalah. Seperti sijil yang dibawa oleh ababil, sinju wajillu, tanah yang kering yang dibakar. Allah ilah wawalah. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wawalah tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga Allah ini lafzuz zalalah, yang diibadahi dengan benar dan tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Bagaimana kita bisa merasa tidak cukup? Tentu karena kenal Allah. Dan Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Allah punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Lah kita kan doa minta, ihdinas siratal mustaqim, minta bukan? Kita minta sama Allah. Dan belum lagi baca-baca doa selama sholat. Kita minta ke Tuhan yang kita nggak kenal, itu masalah buat kita. Makanya sholat nggak ngefek. Kalau saya boleh saran sih ya, kalau saya boleh saran ya, ini gimana caranya mulai hari ini hafalkan nama Allah. Supaya sholat kita tuh betul-betul ke Tuhan yang kita kenal. Karena kalau tidak, umur nggak berulang. Apalagi yang udah 50, hati-hati 2 kali pemilu lagi nih ya. Mati kita nggak tahu ke siapa nanti ya, Allah. Jadi akidah, baru kita bicara ibadah. Tapi sambil berjalan ya, karena agama ini pembiasaan ya, walaupun mungkin kita belum bagus sholat kita, ya kita belajar sholat, belajar akidah. Dan saran saya, kalau memang sholat kita belum bagus, sholatlah bersama imam. Ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Maka saya sering bilang orang laki nih khususnya Bu, suruh orang laki ke masjid Bu. Karena Nabi mengatakan afdhalus sholatul mar'i fi bait ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang laki-laki di rumah kecuali yang wajib di masjid. Kalau perempuan waqarna fi buyutikunna, rumah lebih baik. Maka dalam kata-kata bijak, perempuan solehah sholat di rumah. Laki-laki soleh sholat di masjid. Laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Betul.
pasti takut sama istri, sudah pasti itu. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan, lebih baik mana Ustaz, kita berusaha menjadi kaya agar bersyukur atau hidupnya santai-santai saja, hidupnya pas-pasan namun bersabar? Ya sebaiknya sih nggak dua-duanya ya. Karena lagi-lagi hidup bukan masalah kaya atau miskin. Ya, karena dua-duanya ujian. Ya. Nabi ajarkan doa melipat gandakan harta. Ada doa yang kalau kita baca, harta kita dilipat gandakan sama Allah. Dan doa ini dikejar sama jamaah kalau habis kajian gitu loh. Tadi doanya apa Ustaz gitu. Nabi turunkan doa tersebut kepada manusia sederhana yang namanya Ali bin Abi Thalib. Ikfini bihalalika an haramika wa agni fadlik amman siwak. Itu doa minta kaya. Tapi Ali kondisinya tidak kaya. Kenapa? Karena memang lagi-lagi kaya itu kan titipan Allah. Kita cuma mata rantai kehidupan orang lain. Jadi kalau saran saya sih gini, ayo kita laki-laki ini kerja banting tulang sambil minta sama Allah supaya dititipkan dunia. Kenapa mesti kaya Ustaz? Karena dzirwatus sanamihi al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama kan jihad. Betul. Puncaknya agama jihad. Dzirwatus sanami al jihadu fisabilillah. Ya. Nah, jihad dalam Islam ini al jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang dikatakan puncak itu yang pertama dengan harta. Berarti Allah suruh kita jadi orang kaya. Bukan buat sombong, buat punyain dunia, bukan. Karena kalau jadi orang kaya, ngapain aja gampang di dunia. Ya cuman kan gak semerta-merta kaya kalau gak ada usaha dan gak ada doa. Nah ternyata rumus kaya itu anfik, unfik. Gemar bersedekah, Allah sedekahkan kita. Dan prinsip ayat yang mengatakan mana qasad shadaqatum mimmalin, tidak kurang harta karena sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Itu rumus tajir. Ya. Makanya kalau bisa mulai besok kita ketemu hari Jumat atau waktu tertentu, tolong masih punya orang tua, nomor 1, jangan lewatin. Apalagi kita orang laki, secantik apapun istri kita, selucu apapun anak-anak kita, sehebat apapun kita di mata mereka, tetap ibumu, ayahmu baru yang lain. Kalau pengen berkah, walaupun dia nggak butuh, tapi memberikan hadiah buat mereka merupakan penyebab datangnya kekayaan nanti insyaallah. Barakallahu fikum. Nah. Baik, Ustaz, ini sudah makin larut malam. Tadi yang bertanya siapa saya tadi? 1, 2, 3, 4, setengah malih? 5. Nah, kasih 5 hadiah itu. Kok kamu? Saya nigo. Mana tadi Pak niki? 4, 5. Oke, terus Pak Parji, coba nih Pak, nomor. Saya bacakan cuma 4 nomor aja. Dikocok lagi nih. Masya Allah. Siap. Keluarin ayamnya. Dikocok sih ya. Pun. Nomor 5. 2, 1, 521 ayam. Di ayam ini. Oh ini ayamnya nih. Masya Allah. Masih hidup tuh. Konten Bu. 521. Oke cek. Terus 199. 199 199
Mulai paling gila. 199 mboten wonten. Wonten. Ayam lagi. Terus 269. 269. Wonten? 269. Turu paling iki. 269. Boten wonten. 505. Kok bapak ora ono blas iki, Pak? 505. 505. Wonten? Pundi? 505. Mana? Enggak ada. Ya wis. Pundi Bu? Wis. 328. 328. Ayamnya ayam. Ya ayam situ, taruh. Nah, itu. 328. Punten? 328. Pundi Bu? Nggih, Bapak. Terakhir. Kambing. Siap-siap. Iki orang entok mulai sik iki. Kokam jaga di bawah dulu Kokam. Angka terakhir. Iki urung tak tutup kowe. Kosong. Telu. Papat. Konten? Ada? Mana? Di wong endi? 034. Pak Winar? Hah? Oh 505 mboten. Wow. Ayam. 034. Pundi? Wah simbah meneh. Baik, jamaah sekalian, Simbah nanti maju ke depan, nanti penyerahannya terakhir. Kita cukupkan untuk pengawasan malam hari ini sampai jam 21.20. Walhamdulillah semua pada semangat sampai akhir, matur nuwun. Dan semoga semua selamat sampai di rumah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.